review. Tapi kita nggak lagi mau review. Ya. Kita mau kalian pemula nggak tahu apa-apa ya. Di sini kita akan menjelaskan dari nol sampai ke. Halo sahabat Goeser, kembali lagi di Daftaji Channel. Salam Goes Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya ditemani sepeda Stratos S4. Ini dia. Tapi kita nggak lagi review karena ini sudah sering sekali kita review dan kalian pasti sudah paham semua tentang speknya ya. Kali ini saya mau menginfokan bagi kalian yang pemula, baru saja main road bike, baru saja gabung komunitas dan mendengarkan beberapa kata asing di part sepeda. Ada yang bilang mungkin mau upgrade sprocket, mau upgrade wheelset, high profile, integrated, frame carbon, aero, endurance dan lain sebagainya. Pastinya kalian bingung ya. Jadi bagi kalian itu asing, kita akan jelaskan dari nol apa itu artinya, dan itu pastinya sangat berguna sekali bagi pemula. Oke, jadi tetap simak sampai akhir. Lanjut. Oke, jadi ini road bike Stratos S4 punya saya yang sering saya review di sini. Dan kali ini nggak kita review, hanya sebagai media memberitahu kalian nama partnya apa saja. Oke, di sini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama frame set, yang kedua group set, yang ketiga wheel set, dan yang keempat adalah part pendukungnya. Oke, jadi langsung saja kita awali untuk mempersingkat waktu. Di sini mulai dari frame set. Di sini frame dari road bike itu ada 4. Yang paling rendah adalah steel, yang atasnya aluminium atau alloy, yang ketiga karbon, yang paling atas adalah titanium. Cuman yang titanium itu masih jarang kita temui ya di sini, karena itu di high end, masih di luar sana ya. Di Indo saya belum pernah ketemu yang bahan titanium ya. Oke, itu dari segi bahannya. Kalau mungkin kalian ada bahan lain ya, mungkin di sepeda lain. Contohnya di folding itu memang ada bahan lain seperti chromoly, dan di sepeda lain lagi ada juga yang pakai kayu bahkan ya. Itu dari segi bahannya. Kemudian dari segi geometri itu terbagi menjadi 3, yaitu endurance atau untuk perjalanan jarak jauh, kemudian all round, dan yang terakhir adalah aero. Untuk Stratos S4 ini adalah endurance. Jadi untuk lebih ke climbing atau untuk perjalanan yang lebih jauh. Karena untuk seat stay-nya ini masih berada di segi 4 sini ya. Kalau yang all round biasanya agak ke bawah, dan kalau aero lebih ke bawah lagi. Serta aero itu lebih pipih untuk part-part seperti fork, kemudian top tube, down tube, terus lebih pipih lagi ya. Dan bagi kalian yang bingung, ini adalah beberapa contoh yang all round. Kemudian ini yang aero ya. Jadi perbandingannya seperti itu. Itu baru dari kita segi bahan dan juga geometri. Kita belum ngomongin soal bagian-bagiannya. Jadi kita langsung saja untuk bagian-bagiannya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, bagian atas ini, dalangan atas ini namanya ini top tube. Bagian bawah itu down tube. Bagian yang lurus ini seat tube. Kemudian ke belakang ini seat stay, dan ini chain stay ya. Jadi kalian biar tahu ya. Kemudian yang di sini adalah head tube. Head tube itu ada yang tapered, ada yang masih biasa ya. Jadi untuk frame set mungkin 3 itu, bahan, geometri, serta bagian-bagiannya ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua group set ya. Group set di sini meliputi dari drifter, kemudian di sini ada brake, kemudian ada crank, ini namanya FD, ini namanya RD, ini sprocket atau kaset, dan ini rantai ya. Kalian udah tahu kalau rantai ya. Nah, kita dari awal. Dari ini drifter ini ada 2 juga. Kalau ini udah kabel dalam, biasanya integrated kita bilangnya. Kalau yang model lama itu di luar, jadi masih output ini. Tuh. Kemudian untuk brake di sini ada yang U-brake, ada juga yang disc brake. Disc brake itu di sini ada kaliper biasa itu. Dan disc brake itu juga ada macam-macam, ada yang mekanik, semi hidrolis, dan juga full hidrolis. Kemudian untuk FD ini biasanya ada yang 3, ada yang 2. Tapi kebanyakan kalau road 2, mungkin di MTB 3 ya. Kemudian yang RD itu ada yang mid kick dan juga long kick, itu berdasarkan panjangnya. Jadi semakin panjang maka sprocket yang digunakan akan bisa lebih menampung sprocket yang lebih besar, seperti itu. Ini sprocket atau kaset.
Di sini macam-macam, ada yang 7 speed, 8 speed, sampai yang paling besar itu 12 speed ya. Ada merek Shimano, ada SRAM, ada Sensah, ada L2, banyak sekali ya kalau untuk mereknya itu. Kemudian ini crank ini lengannya beda-beda, ada yang 165, ada yang 170, ada yang 175, beda-beda tergantung menyesuaikan ridernya ya. Seperti itu untuk grup setnya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang kurang nanti tolong ditambahi di kolom komentar. Untuk yang ketiga adalah wheel set ya. Jadi wheel set ini adalah roda ini ya. Meliputi apa saja? Ini rims ini ada dua macam, yaitu low profile dan juga high profile. Jadi high profile itu yang lebar, itu diperuntukkan untuk sepeda-sepeda aero ya. Kemudian ini adalah spoke atau jeruji. Ini ada yang steel, ada yang karbon, beda-beda. Dan di sini adalah free hubnya. Hub ini ada yang bearing dan non bearing. Kemudian di tengahnya ini ada dua macam, yaitu HR dan TA. HR itu quick release yang bisa dicopot-copot ini, dan juga yang TA itu true axle. Kalau true axle itu lebih kuat, nah ketahanannya lebih kuat. Dan yang terakhir adalah ban. Dari bagian wheelset ini adalah ban. Ban ini ada yang tubeless, ada yang biasa, ada yang Kevlar, ada yang enggak. Kalau yang Kevlar itu kita bisa copot lebih elastis, jadi nggak perlu pakai kunci-kunci yang banyak, itu enggak, lebih mudah dicopot kalau yang Kevlar ya. Tentu saja kalau yang Kevlar itu lebih mahal. Dan untuk yang tubeless itu juga menyesuaikan wheelsetnya, peleknya, yang gripsnya ini. Kalau dia nggak super tubeless ya tentunya nggak bisa dipasang ya, seperti itu. Untuk yang terakhir adalah part-part pendukung. Di sini ada handlebar atau dropbar biasa kita sebut, ada stem, ada saddle, ada seat post namanya, dan juga ada pedal. Jadi seperti itu. Kita awali dari dropbar. Dropbar ini macam-macam. Ada yang alloy, ada yang karbon, ada yang aero, ada yang biasa seperti ini. Kalau aero ini kelemahannya pastinya kalau untuk jarak jauh akan sakit ya untuk genggamannya, karena di sini pipih dan lancip ya. Tapi untuk aerodinamisnya dapat, karena untuk pembelahan udaranya lebih masuk. Dan keuntungan daripada yang biasa itu lebih nyaman ya. Kalau untuk endurance gitu, nggak ngejar kecepatan, lebih baik yang biasa seperti ini. Ada juga handlebar yang integrated, itu artinya apa? Jadi nyambung antara stem dan handlebarnya jadi satu, dan kabel-kabel ini udah nggak ada, jadi masuk ke dalam. Itu yang integrated handlebar, full integrated ya. Jadi itu stem, handlebar. Kemudian untuk ini seat post dan juga saddle. Saddle juga macam-macam, ada yang karbon, ada yang busa biasa, ada yang gel, ada yang bolong, ada yang banyak. Kalian bisa browsing sendiri kalau untuk saddlenya ini ya. Seat post juga sama, ada yang aero, ada yang pipih, ada juga yang kunciannya di dalam yang integrated. Nah, kalau ini biasa, yang integrated biasanya itu yang seri-seri sepeda aero itu biasanya ini di dalam, jadi nggak kelihatan. Kemudian gepeng gitu, pipih, ya seperti itu. Kemudian ada yang ketinggalannya di sini untuk frame set tadi di depan saya tambahin lagi ya. Di sini ada biasanya ada dua lubang ini untuk botol cage atau tempat air minum ya. Di sini ini tadi namanya apa ayo? Ini tadi namanya seat tube ya, ada seat tube dan juga down tube biasanya di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan beberapa sepeda itu ada yang di top tube juga kok. Nah, kemudian yang ini, oh ya ini hampir ketinggalan. Ini sistem integrated atau internal routing cable, jadi kabelnya di dalam. Kalau yang tahun-tahun 2018 ke bawah itu biasanya kabelnya masih di luar di sini, jadi masih kurang rapi. Dan mulai 2019 tahu saya sampai sekarang banyak digunakan di sepeda-sepeda baru itu yang sudah integrated, jadi inner cable ya, jadi lebih rapi, dilihat juga lebih enak. Kalau ini cuman untuk mengantisipasi gesekan-gesekan di frame biar nggak bekas ya. Ini untuk protektor aja sih. Sama seperti ini juga protektor, ini tambahan banyak di pasaran ini, namanya chain protector, chain protector atau pelindung dari rantai ini biar nggak lecet di ini sepedanya ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi semoga bermanfaat ya ini. Oke, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan, tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Kalian jadi tahu teman-teman kalian itu pada ngomongin apa, jadi kalian bisa nyambung, kalian bisa lebih menyesuaikan part apa yang kalian upgrade di sepeda kalian. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, dan juga like serta share ke teman-teman biar semuanya pada tahu channel ini. Oke, mungkin sekarang dulu perjumpaan kali ini. Akhir salam dari saya, salam gue Indonesia.